adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur Lausa Meila kembali lagi bisa menemani adik-adik dalam renungan pagi, dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kalau semalam Tuhan menjaga kami, melindungi kami sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat fokus, kami dapat mengerti firman Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas begitu banyak topik mengenai Hakim Simpson. Nah dan hari ini kita akan bahas tentang Mikah. Jadi ini pada waktu itu setelah Hakim Simpson sudah tidak ada hakim lagi bagi bangsa Israel. Kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, jadi adik-adik, setelah Hakim Simpson sudah tidak ada lagi hakim bagi bangsa Israel, sehingga apa? Mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan apa yang dilihat mereka itu baik. Nah adik-adik, di dalam pasal yang kita baca ini dilihat bahwa di situ ada suatu cerita mengenai seorang ibu dan anaknya. Nah ibu ini kehilangan 1.100 uang perak. Nah 1.100 uang perak ini merupakan jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Dan ibu ini ketika dia kehilangan, dia mengutuki orang yang mengambilnya. Karena ini jumlah yang besar adik-adik. Dan ternyata orang yang mengambil uangnya itu adalah anaknya sendiri. Nah untuk supaya anaknya ini tidak kena kutuk, maka ibunya ini berdalih. Dia bilang, oh iya, ini uang yang akan mama kasih, ibu kasih ke kamu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di sini kalau kita baca seterusnya begitu banyak dosa yang dilakukan dalam perikop ini. Ya, yang pertama mereka itu menyembah berhala. Uang yang uang tadi yang 1.100 uang perak itu mereka pakai bagian 200 uang perak itu untuk membuat patung, untuk membuat patung pahatan untuk mereka sembah. Nah adik-adik, di situ hakim-hakim sebelumnya itu mereka melarang untuk menyembah Allah selain daripada Allah Israel. Nah mereka itu sudah melakukan pelanggaran yang pertama, yaitu menyembah berhala, dan yang kemudian mereka itu mengangkat imam. Nah adik-adik, pada zaman dahulu ketika Harun untuk pertama kalinya menjadi imam, maka Tuhan berfirman bahwa hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam. Tapi karena mereka bertindak sesuka hati mereka, jadi mereka, ibu Mika dan Mika ini mengangkat seorang Lewi untuk menjadi seorang imam. Ini tidak boleh, ini merupakan suatu kesalahan pada waktu itu. Itu pelanggaran atas perintah Tuhan. Dan yang kemudian mereka mempersembahkan kurban. Nah, kurban ini harus bukan di tempat-tempat biasa. Dia harus dikhususkan di tempat sembahyang, di kemah sembahyang. Dan kemudian adik-adik, yang keempat, mereka itu menganggap bahwa berkat, bahwa penyertaan Tuhan hanya datang karena ada upacara-upacara ibadah. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di saat ini, melalui cerita ini, dapatlah kita ambil suatu pelajaran bahwa bukan soal tentang bagaimana upacara ibadah, atau bukan bagaimana ketika kita mau melakukan suatu tindakan yang kelihatannya baik. Seperti seumpamanya kita memberikan persembahan, tapi uang persembahan ini kita ambil dari uangnya mama tapi tanpa sepengetahuan, atau uang ini kita ambil dari uangnya teman. Nah bukan soal
kita bagaimana kita memberikan persembahan, tapi dari mana kita mendapatkan uang itu. Nah adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati bukan karena kita memberi, kita diberkati bukan karena kita datang beribadah, tapi adik-adik dari motivasi kita untuk melakukan itu. Apakah kita melakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Semuanya kalau kita memberikan persembahan tapi uangnya karena hasil curian, nah itu tidak benar adik-adik. Atau kalau kita mau datang ibadah karena supaya kita bisa main, orang tua bilang, kamu kalau gak ikut sekolah minggu, kalau nggak ikut renungan harian, kamu nggak boleh main, kamu nggak boleh main gadget. Nah baru kita ikut ibadah. Tidak adik-adik. Jadi berkat Tuhan, Tuhan memberkati kita bukan karena kita melakukan hal-hal yang kelihatan baik, tapi memang karena ketaatan kita melakukan itu dengan penuh semangat, dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, bukan cuma supaya kelihatan baik di depan orang, tetapi memang itu benar-benar kita lakukan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik, tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab, tanpa renungan firman Tuhan, kita tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa melakukan kejahatan, dan kejahatan itu adik-adik bisa membawa kepada hukuman. Untuk itu Laus Semela ingatkan lagi bahwa jangan henti-hentinya, jangan bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ingat adik-adik, Tuhan memberkati setiap kita yang mau terus sungguh-sungguh, yang mau terus tekun dalam merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, tiap hari harus renungan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kebenaran firman-Mu. Untuk itu berikan kami kemampuan, berikan kami kemauan untuk terus setiap hari tekun dalam merenungkan firman Tuhan, untuk setiap hari mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami yang akan beribadah, kami yang akan bersekolah, Tuhan Yesus memberkati. Kami yang akan belajar, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh para guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan orang tua kami juga, bahkan dengan keluarga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tetap tekun merenungkan firman Tuhan dan semangat dalam belajar, semangat sekolah, dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bye-bye.